beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia gitu. Tetapi dalam prakteknya kita tahu jarang sekali kesempatan itu diberikan pada anak muda gitu. Jadi gimana caranya mau mengguncang dunia secara mereka nggak mau dunianya diguncang gitu. Mana perbincangan atau diskursus yang substantif terhadap isu yang mempengaruhi hidup kita? Iya. Mana yang ngomongin polusi udara? Iya. Mana yang ngomongin kesetaraan gender? Mana yang ngomong malah Putri ngundang kita ngomongin Indonesia Maju. Berani minta, berani maju, berani nyoba. Dan aku selalu ulang mantra itu, mumpung masih muda gak apa-apa, jangan gengsi-gengsian. Daripada udah tua berkuasa malu-maluin. Ya kan? Mendingan sekarang masih muda, malu-maluinnya gak apa-apa asal gak ngerugiin orang lain. Let me take you back to where it all started. Dimulai pada 20 Agustus 2020 dan sudah berjalan 119 episode. Di episode perdana Ngobrol Sore Semaunya. Ngobrol Sore Semaunya menjadi ruang aman dan nyaman di tengah ketidakpastian, menjadi ruang tumbuh out of comfort zone. Ekonomi ke depan di anak muda. Setiap perspektif dari setiap obrolan membuat sadar bahwa seberapa pentingnya diverse perspektif, kolaborasi, equality, women empowerment, dan kreativitas anak bangsa. Kita juga ingin membuat orang-orang yang susah itu bisa keluar dari kesusahannya. Dari ruang ngobrol sore semaunya, di mana aku menemukan beragam perspektif tentang topik kita hari ini, yaitu Indonesia Maju. Indonesia Maju untuk setiap orang tentu berbeda-beda. Indonesia Maju yang aku harapkan adalah di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama, dihargai dan menghargai satu sama lain tanpa kecuali. What you get in life is what you have the courage to ask for. Jalanin aja. Just go with the flow. But being positive is actually seeing the good in everything. Jangan lupa keep improving. Bagaimana kita jujur, amanah. Selain humble, menginspirasi, Putri harus memberikan manfaat. But I think it's the right choice to do. Kesempatan sama bisa difasilitasi oleh banyak cara seperti subsidi yang diberi untuk hal-hal fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Betapa idealnya membayangkan Indonesia memberlakukan subsidi yang tepat sasaran agar Indonesia maju bisa sampai secepatnya. Oke teman-teman, without further ado, mari kita panggilkan host kita, Ngobrol Sore Semaunya, Mbak Putri Tanjung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman bisa hadir pada hari ini karena hari ini agak sentimental sebenarnya. Tadi juga aku agak terharu karena aku nggak tahu tadi ternyata di VT-nya itu ada teman-teman dan sahabat-sahabat yang memberikan semangat. Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Ngobrol untuk Indonesia Maju dan ini adalah ulang tahun Ngobrol Sore Semaunya ketiga teman-teman. Ini ada saudara-saudaraku dan keluargaku hadir pada hari ini. Silakan. Oke, jadi hari ini teman-teman Ngobrol Sore Semaunya kita udah ketiga tahun dan ini super spesial karena di episode pertama kita itu tayangnya tanggal 20 Agustus 2020. Dan sekarang karena kita sudah jalan 3 tahun, kita pingin bikin gebrakan baru. Gebrakan barunya adalah kita bikin Ngobrol untuk Indonesia Maju. Dan kita mengundang lebih banyak lagi podcaster-podcaster yang sangat luar biasa untuk ngobrolin dan ngebahas soal Indonesia Maju gitu. Gimana caranya kita bisa menuju Indonesia Maju yang lebih cepat. Dan sebelum kita undang narasumber yang sangat spesial pada hari ini, aku mau menyapa dulu beberapa tamu yang super spesial. Ada ibu sama bapakku hadir pada pada sore hari ini. Oke, aku seneng banget hari ini karena topiknya adalah ngomongin soal Indonesia Maju. Dan Indonesia Maju ini sangat penting sekali untuk kita semua. Dan awalnya kenapa ada Ngobrol untuk Indonesia Maju karena sebenarnya Ngobrol Sore Semaunya ini adalah tempat aku bertukar perspektif sama banyak sekali orang. Dan dimana di sini aku merasa Indonesia Maju yang aku impikan adalah Indonesia yang bisa mendapatkan orang-orang yang berada di Indonesia bisa sejahtera. Semuanya punya opini yang berbeda-beda, diverse tapi bisa menyatu dan penting banget untuk banyak hal yang aku mau bahas sama narasumber yang sangat luar biasa. Dan kenapa narasumber ini sangat-sangat luar biasa? Karena beliau adalah tamu episode perdana dari Ngobrol Sore Semaunya. Jadi without further ado, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat spesial untuk Mbak Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus nyapa Pak CT dan Ibu Anita. Halo Bapak Ibu, senang bisa ketemu. Put, selamat ya. Hai Mbak Nana, aku deg-degan lagi loh ngobrol sama Mbak Nana. Masa sih kamu udah bosan ngobrol sama aku? Enggak, kayak episode pertama lagi gitu. Gitu ya? Iya, Mbak Nana thank you so much udah hadir. Selalu senang datang Aku kesini. tahu banget Mbak Nana sibuk, Mbak Nana baru landing juga dari luar kota. Dari Semarang? Dari Semarang, jadi terima kasih banyak udah menyempatkan hadir. Mbak Nana mungkin pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang aku tanyakan di episode perdana kita Mbak. Apa ya? Ingat gak? Lupa. Karena yang aku ingat yang viral. Apa? Soal LDR ya? Soal cinta. Soal cinta. Pokoknya kalau soal cinta tuh paling cepet pasti deh. Langsung sampai viral. Sekarang di TikTok tuh masih viral tuh soal cinta. Waktu itu aku nanya, what is your day like di tahun 2020? Jadi aku akan tanya lagi, what is your day like in 2023? Apakah masih tidur masih 4 jam? Kembali ke intensitas dulu sebelum banyak di rumah aja. Kayak misalnya kasih gambaran kemarin itu Mata Najwa kita bikin di Semarang. Karena kan Mata Najwa kita roadshow keluar daerah. Ya. Kita ke Semarang, paginya itu aku lari dulu sama komunitas runner. Terus habis itu siangnya siap-siap, malamnya show Mata Najwa. Terus pagi balik, terus tadi sempat meeting dulu. Terus habis itu baru kesini, terus nanti malam ada acara keluarga. Oh luar biasa jadi ya. Itu aja sih. Nah tapi Mbak Nana, apa kemarin waktu kita ngobrol berarti udah 3 tahun lalu, apa yang bertumbuh atau apa yang beda dari seorang Najwa Shihab di 2020 dan sekarang? Yang beda apa ya? Ada gak Mbak perspektif pemikiran yang berbeda? Aku lebih optimis sekarang. Oh oke. Makin kesini tuh aku justru makin percaya sama banyak hal. Ya. Karena sesungguhnya teman-teman jurnalis itu kan dilatih untuk terus skeptis ya. Pokoknya ngelihat apa-apa, ngelihat dulu ini potensi buruknya bisa apa nih. Ya. Realistis aja gitu. Ini wah ini ngomongnya kayak gini, ini pasti ada maunya gitu. Tapi makin kesini tuh aku makin
belajar dan makin yakin untuk optimis sih Put. Oke. Mungkin karena makin banyak gaul sama anak muda ya. Iya. Sejak bikin narasi 5 tahun lalu, konten-kontennya banyak berputar seputar anak muda. Aku setiap minggu pasti ada komunitas, karena komunitas narasi ada di seluruh Indonesia. Baru-baru ini tuh karena pokoknya setiap kali tahun ajaran baru mahasiswa, aku tuh pasti diundang ke kampus-kampus untuk ngomong sama dedek-dedek maba, mahasiswa baru gitu. Kemarin misalnya ke Undip, ke UIN, besok juga ke UIN Jakarta, ke UI, kemana-mana gitu. Nah semakin sering interaksi sama anak-anak muda, aku merasa semakin optimis. Ya. Kenapa Mbak? Apa dari anak-anak muda yang bikin Mbak Najwa jadi optimis? Semangatnya mereka ya, dan semangatnya itu nular. Oke. Kayak misalnya tuh setiap kali ketemu maba, aku tuh selalu ingat awal-awal kita dulu masuk ke kampus gitu. Penuh-penuh pengharapan, masih yang agak ada takut-takutnya, pakai jaket alma mater yang masih kenceng banget kerahnya itu dengan bangga gitu ya. Walaupun udah lagi gak ada ospek yang aneh-aneh, tapi ngelihat mereka duduk baris, penuh semangat, itu tuh betul-betul bikin nular gitu. Dan aku setiap kali ke kampus selalu pesanku sama. Untuk mereka tuh ya jangan hanya mikirin kuliah. Kampus itu bukan cuma soal IPK, tapi soal pengalaman yang kalian dapatkan, memori yang kalian ciptakan, jejaring yang kalian bentuk. Selalu pesanku sama. Dan aku juga selalu bilang ke mereka, jadi mahasiswa itu jangan cuma untuk jadi calon tenaga kerja, tapi untuk jadi calon pemimpin bangsa gitu. Dan itu pesan yang kemudian sesungguhnya ketika aku sampaikan ke mereka, aku merasa itu tuh jadi amunisi tambahan buat aku sih. Ketemu muka-muka dedek-dedek pengharapan itu. Jadi semangat ya Mbak Nana. Tapi mungkin kan tadi Mbak Nana bilang kalau ketemu sama anak muda jadi optimis, jadi semangat. Tapi kan Mbak Najwa juga sering sekali bergaul dan bertemu sama yang sudah senior-senior. Itu malah bikin optimis apa bikin males Mbak Nana? Bikin males sih. Oh, bikin males ya? Sejujurnya enggak sih, aku makanya berusaha menyeimbangkan. Hidup tuh kan harus penuh keseimbangan ya. Apa Mbak yang bikin males? Kenapa? Ngomongnya beda yang diomongin dengan apa yang dikatakan. Kerap kali gitu ya. To be honest gitu, kerap kali yang diomongin lebih beda dengan yang dikatakan. Aku ngasih contoh nih ya, dedek-dedek. Ada satu kalimat yang kerap kali tuh disampaikan oleh semua orang yang jadi semacam mantra. Ini kalimat yang dipinjam dari Bung Karno. Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia gitu. Itu tuh kayak semacam simbol yang disampaikan terutama hari-hari ini oleh para politisi gitu. Tetapi dalam prakteknya kita tahu jarang sekali kesempatan itu ada diberikan pada anak muda gitu. Jadi hanya sebatas simbol atau semacam gimmick marketing politik untuk meraih suara yang kita tahu 60% pemilih mudanya akan memberikan suaranya di 2024 gitu. Jadi gimana caranya mau mengguncang dunia secara mereka gak mau dunianya diguncang gitu. Karena kesempatan-kesempatan itu terhambat, terbatas oleh sistem. Jadi ya di satu sisi itu it humbles me. Tapi di sisi lain tugasku nih untuk jadi provokator. Untuk ngomong ke anak-anak muda itu untuk ya peluangnya harus direbut gitu. Mbak tapi kalau misalkan malas kayak gitu, Mbak Najwa jadi gak pingin masuk aja ke dunia politik. Jadi menggoncangnya lebih gampang. Selama partai politiknya menurutku belum mereformasi diri, menurutku akan jauh lebih banyak manfaatnya berada di luar. Jadi kalau dibandingkan di dalam. Jadi kalau saat partai politiknya mungkin aja sih. Which is gak tahu kapan ya. Apa Mbak Nana bikin partai sendiri aja? Enggak. Aku sekarang merasa dinamikanya adalah inflasi kekuasaan dan defisit kepublikan. Dan aku merasa media itu salah satu cara kita untuk bisa menyeimbangkan posisi tawar itu. Makanya aku kagum banget Putri bikin CXO, Putri bikin berbagai acara yang khusus spesifik untuk anak muda. Karena sesungguhnya media itu kan industri yang sangat maskulin. Betul, setuju. Setuju kan? Setuju. Mohon maaf Pak CT, bener kan maskulin? Tapi kan untungnya Bapak punya anak perempuan. Untungnya ya. Ini industri yang barriernya banyak. Betul. Sulit ditembus gitu. Dan perempuan sementara itu kita butuh banyak tempat untuk mengartikulasikan apa yang ada di benak kita, gagasan kita, suara batin kita, kemarahan kita, kekecewaan kita. Dan tidak cukup banyak platform yang memberikan itu. Betul. Makanya seneng banget Putri langsung jadi. Waduh. Makanya setiap kali diundang gue selalu mau. Dan kalau gue boleh usul seharusnya lebih banyak podcaster perempuan tadi. Jam 17 harus itu lebih dia, ditambahin. itu betul karena pada gak bisa Mbak Nana. Mungkin nextnya kita bikin semua perempuan. Ya. Makanya kita X narasi ya nanti ya. Siap. Nextnya ya.
Oke, Mbak Nana tadi udah ngomongin soal media. Nanti aku akan ngomongin juga soal peran perempuan di industri media karena itu penting banget. Tapi sebelum ke situ, aku mau ngomongin soal kita flashback dulu Mbak. Where it all started gitu ya. Apa waktu itu trigger Mbak Nana pingin menjadi seorang jurnalis? Sebetulnya kebetulan, walaupun aku percaya gak ada yang kebetulan. Iya. Waktu aku Fakultas Hukum UI, waktu itu di semester akhir di Fakultas Hukum, ada kesempatan magang. Dan biasanya anak hukum tuh kalau magang pasti ke law firm atau ke legal perusahaan dan sebagainya. Tapi waktu itu aku inget banget aku baca ada iklan peluang magang di RCTI. Oke. Di majalah Tempo waktu itu. Dan ya udah aku semester akhir harusnya bikin skripsi, cuma lagi males bikin skripsi jadi nyari-nyari alasan melakukan kegiatan lain, jangan ditiru. Aku daftar dan kemudian justru 3 bulan magang di televisi itu mengubah rencanaku yang tadinya udah mantep mau jadi lawyer. Oke. Karena aku jatuh cinta pada profesi ini. Dan kemudian sekarang udah 23 tahun ya Put. Luar biasa ya Mbak. 23 tahun apa yang lalu membuat itu cinta, tahun 2000. Mbak? Aku percaya kekuatan informasi sih Put. Oke. Dan aku percaya itu yang justru hari-hari ini nih ketika kita sedang mengalami apa yang namanya tsunami informasi. Iya. Informasi yang berkualitas itu semakin dibutuhkan. Itu yang akan bisa membantu kita mencapai tingkat kualitas hidup yang kita inginkan. Dari mulai sesederhana apa yang kita konsumsi setiap hari yang kita taruh di atas meja. Ketika kita memutuskan untuk melakukan A atau B. Ketika kita nanti memilih siapa di pemilu. Atau di pilkada. Setiap hal keputusan yang kita ambil sehari-hari. Itu semuanya tergantung dari asupan informasi yang kita dapatkan. Dan itu kan power luar biasa loh. Betul. Power luar biasa kalau kita bisa memberikan informasi berkualitas yang bisa membuat orang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Dan itu yang menurutku jadi privilege. Jadi aku bangga pada profesi ini. Aku bangga pada profesi ini yang memungkinkan aku untuk memberikan kesempatan kepada publik. Termasuk juga untuk mengartikulasikan suara-suara mereka. Memberikan panggung atau tempat ke orang-orang yang mungkin gak punya kesempatan untuk bicara gitu. Makanya ada di Mata Najwa misalnya aku selalu memastikan apapun topiknya harus ada perwakilan perempuan. Dan terkadang itu sulit karena misalnya kita banyak ngangkat isu-isu politik, itu terkadang sulit tuh untuk cari perempuan. Karena memang terbatas begitu. Tapi apapun itu aku selalu memastikan perspektif itu perempuan selalu harus ada. Itu misalnya contohnya. Oke. Tadi aku menarik, tadi kan Mbak Nana bilang bahwa informasi itu kan penting. Apalagi tadi kita lagi udah kita udah mau nih ya Mbak ke era-era pemilu ini yang sangat luar biasa heboh gitu. Tadi Mbak Nana juga bilang again karena kita punya suara jadi ya media juga punya kuasa yang sangat luar biasa. Nah dari Mbak Nana, dari orang-orang nih yang calon-calon presiden apakah Mbak Nana udah ada yang emang Mbak Nana dukung atau belum? Masalahnya belum jelas siapa. Belum. Tapi kira-kira kan suara-suaranya udah di mana-mana nih Mbak Nana. Iya berdasarkan survei, berdasarkan deklarasi. Tapi pendaftaran tuh baru 19 Oktober sampai 25 November ya. Dan menurutku kita harus marah sih. Karena waktu yang diberikan kepada kita. Mohon maaf nih gue sebetulnya bukan motivator, gue provokator. Nggak kan suka banyak tuh quote-quote gue di belakang truk lah atau di mana gitu kan. Banyak kan juga bukan gue yang ngomong gitu, cuma muka gue. Nggak, menurutku ya. Kita harus marah karena kita diberikan waktu sangat sedikit untuk menentukan pilihan. Kita belum tahu siapa loh sekarang. Kecuali memang orang-orang yang memang bilang mau maju dan sudah dideklarasikan. Dan waktunya sedikit banget. Waktu kampanye itu cuma dari November sampai Februari. Less dan November, Desember, Januari. Cuma 3 bulan. Dan hari-hari kita ini dihabiskan dengan spekulasi elit dan manuver-manuver petinggi partai. Yang kita bahas hari-hari ini adalah siapa yang cocok jadi pasangannya ini, siapa surveinya tinggi, siapa. Sesuatu yang menurutku bukan urusan mereka sendiri gitu. Mana perbincangan atau diskursus yang substantif terhadap isu yang mempengaruhi hidup kita. Mana yang ngomongin polusi udara, mana yang ngomongin kesetaraan gender, mana yang ngomong malah Putri ngundang kita ngomongin Indonesia Maju. Lah secara yang bilang mau jadi pemimpin masih sibuk oleh koalisi kanan kiri.
Yang semuanya dilakukan di balik pintu tertutup, dikunci pintunya. Akhirnya kita cuma bisa lihat siapa selfie sama siapa. Siapa yang senyum-senyum sama siapa. Dan kemudian kita berusaha menebak-nebak dari gesture dan mimik. Lagi-lagi kita cuma dikasih jadi penonton. Mana waktunya? Kita kan mau lihat rekam jejak. Kita mau lihat apa yang ditawarkan. Kita mau mengambil keputusan rasional atas orang yang akan kita kasih. Amanah nih untuk mimpin kita. Dan waktunya sangat sedikit. Dan terbuang gitu-gitu aja hari ini. Makanya udah cepetan deh. Kita mau tahu siapa supaya kita bisa menilai ya gak sih? Mbak, tapi pemimpin seperti apa Mbak yang ideal menurut Mbak Nana untuk bisa membuat Indonesia tuh maju? Kamu berharap nama ya? Gak mungkin tahu Put. Enggak. Aku cuma ini aja kriteria. Tapi di akhir kalau ada nama ya lebih bagus. Enggak sih, gue gak mungkin ngasih nama. Ini aja ya Allah, kemarin wawancara Mas Ganjar dibilang Ganjaris. Wawancara Prabowo dibilang orang Prabowo. Minggu depan wawancara Mas Anies, gue yakin pasti dibilang orangnya Mas Anies. Berarti Mbak Nana bukan orangnya Pak Ganjar, bukan orangnya Pak Prabowo, bukan orangnya Pak Anies? Bukan, aku orangnya aku sendiri, individu. Menurutku sekarang kita butuh pemimpin yang bisa menggerakkan. Yang bisa membawa nuansa, menyajikan semangat dan membuat kita yakin akan apa yang dia tawarkan. Menurutku persoalan negeri ini terlalu besar hanya diselesaikan oleh 1-2 orang saja gitu. Dan kita butuh orang yang bisa meyakinkan kita akan apa yang dia bawa. Sehingga kita bisa dengan rela dan sepenuh hati percaya pada visi yang ditawarkan. Bukan lagi zamannya gitu pemimpin yang bapake sini persoalan lu gue yang selesaiin gitu. Gak bisa gitu. Dan menurutku itu salah satu prasyarat Indonesia maju sih Put. Ketika orang yang kompeten memang punya kesempatan untuk bergerak maju. Dan orangnya bukan hanya 1-2 tapi banyak orang. Kalau masih banyak orang yang sebetulnya kompeten tapi gak bisa mendobrak maju, itu artinya masih ada penghalang untuk kita bergerak maju. Karena gak apa-apa kalau mau tepuk tangan, makasih. Enggak, karena bukan zaman kayak dulu. Pertama gak akan ada orang yang kayak hebat atau jenius sendiri gitu. Dan kedua memang sekarang zamannya bukan kayak zaman dulu pergerakan. Betul. Republik ini memang dimulai dengan banyak pelopor. Tapi aku justru merasa menemukan Indonesia dari cerita-cerita keseharian. Cerita-cerita keseharian yang aku temukan, misalnya waktu itu aku wawancara seorang ibu penyintas HIV yang tertular HIV dari suaminya, yang kemudian terstigma begitu dalam, diusir oleh keluarganya, dan akhirnya anaknya pun terkena HIV. Aku belajar ketegaran hatinya ketika berusaha bangkit dan mengangkat harkat martabat hidupnya lagi dari seorang ibu yang ada di Bali, yang bukan hanya kemudian berdaya untuk dirinya, tapi memberdayakan komunitas HIV yang ada di sana. Sesuatu yang sangat sulit. Aku menemukan cerita tentang perjuangan 2 anak pengamen yang korban salah tangkap, pengamen Cipulir. Yang disiksa polisi untuk mengaku melakukan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Yang kemudian akhirnya dibebaskan MA karena terbukti tidak bersalah. Ketika mereka meminta ganti rugi ke negara, ditolak ganti ruginya karena alasan administratif kadaluarsa. Padahal sudah kehilangan masa depan, sudah disiksa, sudah segala macam. Dan kehilangan uang karena ketika mereka dipenjara selama 3 tahun itu, mereka tetap harus membayar sel. Ibunya harus jual motor. Dan dagangan ibunya jualan mie kue tiao di pasar juga kemudian harus habis untuk bayar 400.000 bayar sel di penjara. Minta ganti ruginya cuma 175 juta guys. Untuk kehilangan masa depan itu pun tidak dipenuhi negara. Dan aku ingat tuh ketika aku wawancara dia bilang kan sudah biasa Kak. Yang beruang akan selalu menang dibandingkan yang berjuang. Dan itu miris banget dengernya. Miris banget dengernya. Tetapi apa yang terjadi kemudian Put? Kita waktu itu Mata Najwa kerjasama sama LBH. Kita bikin crowdfunding dengan Kita Bisa. Kita mengajak orang, yuk kita patungan. Ketika negara tidak bisa membela warganya, warga negara akan membela sesama warganya. Kita patungan, kurang dari 1 hari, terkumpul uang. Yang bisa menyekolahkan insya Allah sampai kalau mereka mau jadi sarjana hukum. Dan itu tuh cerita-cerita itu yang bikin aku percaya pada kekuatan negeri ini. Bukan pada politisinya, mohon maaf. Ada sih politisi-politisi yang inspiring dan harus lebih banyak dan aku menunggu itu muncul.
Tapi kekuatan Indonesia tuh ada pada orang perorangan atau individu-individu. Betul. Solidaritas yang kita jalin bersama gitu ya. Kekuatan untuk saling peduli dan itu terbukti berkali-kali. Ketika pandemi pembuktian luar biasa. Betul. Betapa ketika negara sempat hampir lumpuh ketika itu kan. Ketika sistem kesehatan kita memang terbukti tidak bisa sampai akhirnya Menteri Kesehatannya diganti. Mohon maaf yang tersinggung kursi kosong. Kemudian vaksinasi bergulir dan sebagainya. Tetapi ketika itu sekali lagi warga negara yang membuktikan dirinya. Dan itu yang bikin optimis sih. Itu yang bikin hati berbunga-bunga. Iya, karena emang kita di Indonesia ini kental banget ya sama gotong royong dan empati kita tuh sangat tinggi ya Mbak Nana. Dan tadi Mbak Nana ngomong soal sebenarnya kesetaraan. Dan itu salah satu yang memang the next chapter yang aku pengen ngomongin sama Mbak Nana gitu. Bahwa equality. Menurut Mbak Nana sebenarnya bagaimana sih Mbak standar equality yang ideal? Dan Indonesia tuh masih jauh gak Mbak? Sampai ada di ideal equality, kesetaraan untuk semua. Masih jauh Put. Maaf ya ngomong sama gue kayaknya sedih ya. Nanti mohon maaf. Nanti endingnya gue akan kasih kata-kata penyemangat. Akan semangat ya. Tapi ini kita realistis dulu. Kesetaraan menurutku masih jauh. Ya. Karena lagi-lagi karena memang tantangannya negeri ini negeri yang sangat luas gitu. Kita bicara kesetaraan di kota-kota besar tentu berbeda. Kalau kita bicara nggak usah terlalu jauh deh. Nggak di Banten, nggak terlalu jauh dari sini. Itu banyak perempuan bahkan yang kesulitan beli pembalut ketika menstruasi loh dek. Itu real problem. Jadi kesenjangan yang sedemikian luas, negeri yang sedemikian diverse gitu ya. Itu yang membuat akhirnya kita nggak bisa klaim Indonesia sudah setara gitu. Yeah. Tapi menurutku kuncinya adalah di kelompok-kelompok perempuan yang berdaya dan punya cukup kemerdekaan untuk juga bisa memberikan kemerdekaan yang bukan setara tapi kesempatan untuk perempuan-perempuan lain. Setuju. Yang Putri lakukan ke daerah-daerah, ke UMKM, ke banyak ibu-ibu. Itu kan bukti contoh bagaimana seorang perempuan yang merdeka yang kemudian berusaha untuk memerdekakan yang lain. Dan menurutku itu benih-benih harapan tuh di situ. Benih-benih harapan di situ. Karena kalau bicara kesetaraan, bahkan kalau kita bicara perkantoran aja, gaji perempuan di profesi yang sama, melakukan hal yang sama, kita cuma dapat 77% dibandingkan laki-laki. Betul, kadang-kadang kita lebih kompeten. Iya kan? Iya. Emang selalu sih. Tapi itu, maksudku kalau kita bicara kesetaraan di dunia kerja aja, itu masih ada problem gitu. Iya. Dan kemudian pasti banyak yang bilang, wah kan banyak yang maju, banyak ini dan sebagainya. Iya, yang maju, yang kemudian menonjol, itu pengecualian dibandingkan kelaziman. Lazimnya tuh gak seperti itu. Tapi then again, aku percaya pada usaha warga negara. Dan contoh-contoh yang diberikan oleh Putri, lewat berbagai hal yang dilakukan baik di pemerintahan maupun di non-pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi memang harus diusahakan bersama-sama. Dan kekuatan warga negara itu yang akan bisa jadi kunci menurutku. Amin. Mbak Nana, tapi kalau misalnya kita ngomong tadi ya, equality, itu kan masih, itu masih panjang lah ya gitu. Apalagi kalau misalkan nanti kita ngomongin soal women empowerment, itu juga, itu panjang banget lah, diskusi yang endless. Tapi aku mau nanya, Mbak kan waktu di episode pertama, Mbak Nana sempat sharing bahwa menjadi jurnalis itu kan sangat sulit, apalagi perempuan, apalagi kalau perempuannya bukan di kota besar, ya kan? Nah sekarang Mbak Nana punya sebuah media, pandangan soal kesetaraan dan equality jadi berbeda gak Mbak? Setelah sudah punya dan running your own media company. It humbles me. Karena punya usaha sendiri itu berat. Dan aku selalu bilang pengalaman jadi wartawan politik di negeri plus 62 ini. Selama hampir 20 tahun itu gak ada apa-apanya dibandingkan jadi entrepreneur yang baru 5 tahun. Lebih banyak drama, air matanya gitu. Betul. Setiap bulan deg-degan nih gue bisa gaji orang gak ya gitu kan. Dan kemudian terutama di pertarungan antara ini sih Put. Antara idealisme dan realisme industri. Iya. Karena bisnis model media, aku tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Aziz tuh. Bisnis model media sampai sekarang itu tantangan untuk semua bukan hanya di Indonesia. Iya. Susah bikin orang mau bayar untuk dapat informasi berkualitas. Buat Netflix aja lu mau langganan. Betul. Buat Spotify lu mau bayar. Betul. Tapi ketika diminta bayar untuk informasi yang didapatkan dengan susah payah
dilakukan oleh wartawan-wartawan yang pengalamannya panjang. Iya. Itu kagak mau bayar, Put. Iya. Lah terus gimana caranya kita bisa ngasih lu pilihan-pilihan yang berkualitas? Betul. Ya kan, Put? Setuju. Nah, jadi itu tuh tantangan-tantangan terutama itu ketika sudah punya usaha Iya. sendiri. Mbak, tapi menurut Mbak Nana bagaimana nih formula yang baik untuk bisa kita menyatukan keberagaman perspektif gitu. Biar kita intinya gimana cara kita bisa kolaborasi antar banyak sektor, Mbak, untuk kita bisa lebih cepat nih untuk menuju equality. Harus ada percakapan bermakna di ruang-ruang publik. Ya. Seperti ini misalnya. Aku merasa terkadang tuh kita bangsa yang lebih suka diem-dieman. Kalau ada sesuatu yang rasanya sulit, dianggap tabu, udah gak usah diomongin. Betul. Seolah-olah kalau gak diomongin problemnya gak ada tuh. Iya. Iya kan? Iya. Harus lebih banyak lagi ruang-ruang publik di mana kita bisa bercakap hal-hal yang memang sulit. Soal SARA, itu dulu dianggapnya gak ada tuh, zaman Orde Baru kagak boleh diomongin. Ketika kemudian reformasi pecah isu SARA-nya. Dan terbiasa membicarakan itu dengan terbuka, menurutku itu salah satu cara untuk melumerkan berbagai prasangka. Ya. Terutama hari-hari di mana polarisasi akan semakin tajam nih hari-hari ini. Setiap kontestasi politik, polarisasi akan terus jadi tantangan. Dan justru di saat-saat itu percakapan terbuka yang setara antara sesama warga negara, antara warga negara dengan pejabat negara, menurutku itu yang bisa meruntuhkan berbagai prasangka. Jadi harus sering-sering ngobrol sih kita. Aku setuju banget. Dan aku bersyukur banget dan aku selalu bilang sama banyak orang bahwa salah satu idola aku tuh adalah Mbak Nana. Karena Mbak Nana itu adalah perempuan yang sangat luar biasa hebat, punya perspektif yang sangat luar biasa, dan menggunakan platformnya untuk mengetuk banyak opportunity untuk terutama perempuan-perempuan lain. Aku banyakkan pencitraan sih, Bud. Mengikuti tren ya? Mengikuti tren sekarang ya? Mengikuti tren sekarang ya? Kok Mbak Nana gak main TikTok gak sih? Aku main. Oh main TikTok ya? Jangan salah, aku mengikuti ya? Selalu. Aku setiap platform punya. Luar biasa. Aku punya 10 platform media sosial. Iya loh. Biasa loh. Dan itu juga kekhawatiran sendiri sih. Tapi kamu juga pasti punya banyak deh. Aku punya tuh berapa? gak punya Coba TikTok. Tapi aku TikTok scroll, tapi aku gak punya profilnya. Parah lu, Put. Parah banget ya. Parah banget lu, bukan Gen Z banget gak sih? Tapi aku kalau scroll TikTok bisa berjam-jam. Oh oke. Itu Mbak bukan sesuatu yang perlu dibanggakan sih. Bener sih. Itu kurang. Tapi kan mencari informasi Mbak Nana. Oh iya benar-benar. Tergantung FYP kamu apa. Betul, Mbak Nana. FYP ku Mbak Nana. FYP ku kucing tau gak sih? Soalnya aku penyuka kucing. Bukan gara-gara Pak Prabowo loh. Aduh. Emang gue suka kucing, soalnya pasti disumbang-hubungin deh. Mbak Nana, tapi tadi kita udah ngomongin soal kesetaraan. Tadi Mbak Nana juga udah ngomong banyak soal perempuan dan pentingnya peran perempuan. Jadi kita masuk ke chapter berikutnya gitu. Yaitu adalah kita ngomongin soal perempuan. Ini adalah percakapan yang selalu aku omongin hampir di semua episode Ngobrol Sore Semaunya sih Mbak. Gak pernah ada satu narasumber yang aku gak pernah ngomongin soal woman empowerment. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki. Karena sebenarnya bukan woman empowerment sih. Ini kita ngomonginnya soal equality kok. Seberapa pentingnya bahwa perempuan juga harus punya kesempatan yang sama gitu. Apakah memang dari keluarga Shihab ya Mbak? Kan Mbak ini very outspoken gitu. Kayaknya gak ada takutnya gitu. Aku pengen tahu emang value-nya tuh udah diajarkan dari awal bahwa emang perempuan itu bebas berekspresi, perempuan tuh emang bebas berpendapat atau gimana Mbak? Aku jadi bersaudara 5 orang ya guys. 4 perempuan, 1 laki-laki. Ya. Tapi aku gak pernah tuh merasa aku dianggap tidak lebih berharga dibandingkan Ahmad, adik laki-lakiku yang cowok. Ya. Aku maksudnya di keluarga tuh gak pernah kemudian dilimitasi karena anak perempuan gak boleh sekolah jauh-jauh. Ya. Atau karena anak perempuan harus ada batasan-batasan ketika memilih profesi. Ya. Itu gak pernah tuh ada seperti itu. Dan menurutku itu satu privilege. Setuju. Karena aku tahu tidak semua keluarga menanamkan rasa kepercayaan diri sedemikian rupa kepada anak-anaknya. Dan terutama memberikan kesempatan anak-anaknya untuk memilih di usia muda. Aku tuh nikah muda. Umur 20 tuh gue udah nikah guys. Betul. Semester 3 kebayang gak lo? Dan itu ketika memilih menikah muda, itu pun dengan kesadaran penuh bahwa itu pilihan yang diberikan Abi dan Mama, oke boleh nikah. Oke. Dan dilatih untuk mengambil keputusan di usia kecil tuh juga, waktu baru lulus SD ada pilihan ngelanjutin ke sekolah Islam atau ke sekolah negeri.
Dan kemudian aku memutuskan waktu itu ke SMP Ali kelas. Ada anak Ali kelas enggak ya? Di situ. Oh ada. Sumpah Ali kelas banget. Oke. Ali ya ampun ya, aku pikir gak akan ada. Hai. Jadi itu memilih itu dan berbagai keputusan. Jadi dilatih ngambil keputusan sejak masih kecil gitu loh Put. Dan itu menurutku yang bisa empower. Ya, karena setuju. kan definisi merdeka itu kan ketika kita tahu kita punya pilihan dan bisa menentukan pilihan itu. Betul. Itu kan definisi merdeka sesungguhnya kan. Betul. Dan itu yang kemudian aku beruntung bisa mendapatkan itu sejak masih growing up. Nah karena Mbak Nana ngomong kayak gitu, aku juga mau shout out buat ibu sama bapak aku. Karena ibu bapak aku juga sama Mbak Nana, mendidik aku juga sangat luar biasa. Bukan berarti aku perempuan, aku tidak diberikan kesempatan. Aku diberikan semua pilihan dalam hidup aku. Dan yang paling penting adalah aku merasa bapak sama ibu aku mendidik aku sangat disiplin dan keras sih. Jadi bukan berarti aku perempuan, misalnya aku juga didik dari awal tuh mentalnya tuh mental baja lah kayak Mbak Nana lah ya. Jadi kita kayaknya takutnya agak sedikit ya Mbak Nana. Agak malah justru tolong dikurang-kurangin gitu ya. Itu kayak agak dikurang-kurangin gitu. Tapi itu kita privilege lah Mbak Nana ya. Jadi lingkungan yang sangat luar biasa. Mbak Nana waktu episode pertama, Mbak Nana ngomong soal perempuan itu di Indonesia masih banyak yang takut speak up. Karena kalau kita speak up kita dibilang ribet gitu ya. Atau kalau misalkan kita bisa ngelit dengan baik kita dibilang very bossy gitu. Dan segala macamnya lah. Itu udah 3 tahun lalu. Ada perubahankah Mbak setelah 3 tahun? Malah justru semakin mengkonfirmasi temuan-temuan itu. Karena pada dasarnya menurutku memang susah. Kita kalau bicara tantangan perempuan itu ada di level individu, ada di level perusahaan, dan kemudian ada di level sosial budaya. Ya. Dan yang tadi stigma atau stereotip tentang perempuan itu ada tuh di level sosial budaya. Sesuatu yang memang sulit untuk ditembus. Ya. Dan waktu 3 tahun itu belum cukup panjang untuk bisa mengubah itu. Tapi sekali lagi setiap usaha itu berarti, setiap usaha yang dilakukan terus menerus aku percaya akan membawa hasil. Dan itu percakapan. Gerakan untuk menguatkan perempuan dan sebagainya itu yang hopefully bisa jadi bola salju untuk mengubah itu. Iya, karena penting juga dan sekarang aku makin seneng karena banyak sekali ya Mbak perempuan-perempuan hebat yang punya privilege sekarang udah menggunakan platformnya untuk membantu sama perempuan. Nah salah satunya yang sangat kuat itu adalah di industri kreatif. Ya. Karena kita tahu di industri kreatif menurut aku berperan sangat penting. Menurut Mbak Nana yang juga sebenarnya kita sebagai leader-leader di media kan kita ada di industri kreatif Mbak. Peran industri kreatif tuh sebesar apa sih Mbak untuk Indonesia tuh bisa maju? Kuncinya di kreativitas sih. Ya. Apapun bidang pekerjaannya, apapun industrinya, kuncinya ada di kreativitas. Ya. Ada berbagai hasil penelitian tuh yang menunjukkan yang paling dicari ketika orang meng-hire dan terutama waktu itu spesifik justru CEO. Ya. Nilai-nilai atau kualitas kepemimpinan apa yang menurut kamu penting dimiliki oleh CEO nih, pemimpin tertinggi perusahaan. Ya. Itu creativity, itu pasti masuk ke dalam jajaran top 3. Dan memang menurutku sekarang di era teknologi gitu ya, justru semakin kita kreatif, semakin kita bisa memanfaatkan teknologi. Betul. Apalah artinya alat kalau kemudian tidak diberi imajinasi, tidak diberi daya pikir gitu ya. Ketika orang menemukan api gitu ya, itu alatnya iya sih, batu yang digini-giniin supaya nyala. Cuma dari mana manusia bisa tahu dan menemukan fungsinya seperti itu kan dari daya imajinasinya. Iya betul. Jadi alat hanya akan sekedar alat tanpa diisi oleh kreativitas. Dan itu akan jadi kunci di semua lini, di semua industri menurutku. Oke Mbak, sebelum aku bertanya ada 2 pertanyaan terakhir. Aku memberikan kesempatan dulu untuk teman-teman yang di sini untuk bisa bertanya langsung ke Mbak Nana. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ke Mbak Nana. Kalau aku gak bisa jawab, kamu yang jawab ya Put. Aduh Mbak Nana. 2 pertanyaan ya Mbak. Mbak dipilih Mbak, monggo yang mana? Oh yang mana? Boleh, yang paling ujung banget Put. Yang paling ujung ya? Walaupun jauh tapi jauh mata najwa ya, melihat kamu. Paling yang paling atas ya? Banget. Nah, itu satu lagi nanti perempuan ya Put? Iya boleh dong, harus Mbak. Selamat sore Mbak Nana, dan selamat sore juga Mbak Putri Tanjung. Perkenalkan nama saya Ahmad Noval, mahasiswa tahun akhir International Islamic University Malaysia. Terima kasih. Dan sekarang juga berkesempatan sedang magang di Sekretariat Kabinet bersama kemarin juga udah ketemu Mas Didit juga dan Mbak Putri Tanjung kemarin pas 17-an. Mbak. Jadi pertanyaan aku
ada sih Mbak Nana ya, karena aku ngelihat banyak figur-figur di Indonesia ini kan kita memiliki SDM sangat berkualitas dan kemudian ketika aku juga ngelihat banyak sosok-sosok inspiratif dengan aku diperlihatkan dengan banyak podcaster yang kemudian memberikan impact yang nyata gitu. Nah kemudian ada satu ganjalan ataupun dua ganjalan sehingga kayak kok Indonesia ini nggak bisa improve negara-negara lain gitu in terms of mungkin ekonomi ataupun hal-hal lainnya. Dan kita tuh masih kayak mengganjal gitu. Mungkin ada faktor apa sih yang Mbak Nana mungkin lihat karena Mbak Nana geluti terus-terusan gitu kan di dunia jurnalisme gitu. Jadi dengan kebanyakan SDM kita yang berkualitas ini apa sih faktor yang kayaknya kok kita belum bisa. Mungkin karena aku dari Malaysia kayak kok bisa belum sepadan gitu dengan Malaysia. Bahkan Malaysia saja ini mungkin juga melihat figur-figur di Indonesia itu sebagai figur-figur yang bagus gitu. Mbak Nana pun juga dapat salam dari dosen aku karena beliau senang banget dengan Mbak Nana dari Malaysia. Jadi kayak dengan sebanyak figur itu kenapa sih kita masih agak mengganjal gitu ya. Maksudnya masih ada kendala dalam hal kemajuan dalam negara kita. Baik, terima kasih. Silahkan Mbak Nana, langsung dijawab. Langsung ya? Iya. Menurutku kita lumayan loh. Siapa namanya tadi? Noval. Val, menurutku kita sebenarnya lumayan loh. Dibandingkan negara-negara lain tuh we're actually not doing so bad. Aku di awal ngomel-ngomel itu ngomel-ngomel warga negara. Yang bukan berarti aku gak bangga sama berbagai pencapaian negeri ini. Yeah. Dari segi berbagai indikator ekonomi, meminjam mulut Ibu Sri Mulyani, kita tuh sesungguhnya negeri yang pencapaian-pencapaian angka-angka ekonominya itu membanggakan. Dari mulai tingkat inflasi, dari mulai cara kita, apa aja sih aku gak mau tahu ada Pak CT. Pokoknya intinya itulah. Nanti gue nyebut indikator gue salah ngomong lagi. Pokoknya intinya dari segi indikator ekonomi, we're actually not bad, we're actually quite good. Dan itu satu pencapaian. Dan menurutku kita tuh negeri yang punya begitu banyak potensi. Satu hal saja, 40% sumber panas bumi itu ada di negeri ini. Dan kalau kita bicara tingkat kependidikan atau keterdidikan, kita itu lumayan loh. Dibandingkan misalnya, jadi walaupun baru sampai sebatas SMP ya, SMA-nya tuh masih harus ada PR lagi tuh untuk kita meningkatkan angka partisipasi di tingkat SMA, apalagi sarjana. Sarjana kita tuh baru 8%-an lah kira-kira dari seluruh penduduk. Tapi dibandingkan dengan negara yang punya penduduk sebesar ini, seluas ini, itu tuh what we achieve so far is actually pretty good guys. Dan itu hal-hal yang menurutku memang harus terus-menerus diulang dan diingatkan. Dan itu juga salah satu tanggung jawab media sih menurutku Put. Setuju. Karena ya memang terkadang lebih mudah kita melihat sesuatu dari segi negatifnya gitu. Karena memang orang juga lebih senang baca yang negatif dibanding yang positif. Kalau gue mau nyalain lu juga nih ya. Iya, betul. Itu orang orang tuh yang ada tuh datanya tuh ketika berita negatif justru engagementnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berita positif. Kalau gue mau saling nyalain nih, cuma gak usah lah kita salah-salahan, bukan politisi. Jadi tapi sesungguhnya memang itu juga ada tanggung jawab kita sebagai penyedia informasi. Setuju. Membuat diri kita sadar bahwa despite of all of our problems, we're actually kind of cool sih Indonesia menurutku. Di berbagai pencapaiannya. Iya, setuju sih benar. Aku mau bilang ini Put. Itu sebetulnya definisi optimisme sih menurutku. Optimis itu bukan percaya buta semuanya baik atau semuanya hebat gitu. Optimis itu setia pada proses. Jadi yang kita lakukan ini kita mengawal proses nih. Yang baik kita dukung, yang buruk ya kita lawan. Itu tuh namanya optimisme ketika kita setia pada proses pengawalan itu. Dan aku merasa optimis sih pada negeri ini. Despite of all aneh-anehnya. Tapi I feel good about Indonesia sih. Tapi aku juga merasa kita keren sih. Karena pas aku memulai journey di industri kreatif dan di media. Dan waktu itu kita komit untuk lebih mengenal lebih banyak anak-anak muda Indonesia. Dan kita banyak banget ngobrol sama anak-anak muda Indonesia yang hebat-hebat. Yang mungkin tidak diliput dan tidak kedengeran gitu ya Mbak Nana ya. Itu tuh malah semakin optimis dan sedih. Karena kenapa kok mereka justru yang berkontribusi banyak untuk negeri kita malah gak pernah kedengeran. Dan itu kan sebenarnya juga adalah
again kita sebagai media yang berperan, karena kalau misalkan ya Mbak, kita juga tahu lah masyarakat Indonesia juga sukanya kan ya yang senang-senang juga, gosip-gosip dan segala macamnya, which ya nggak apa-apa juga. Cuma ya kita, menurut aku berperan sangat penting karena kita harus berkontribusi, kalau nggak ada yang tahu dong. Iya. Gitu, nanti role modelnya itu aja gitu, padahal kita keren-keren sebenarnya. Banget, Put. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, Mbak Nana. Jilbab hitam. Oke, jilbab hitam, silahkan Mbak. Terima kasih Mbak Nana dan Mbak Putri Tanjung atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Shinta Ariandani, saya upcoming student di University of Manchester. Saya ada pertanyaan untuk Mbak Nana. Jadi kalau misalkan yang kita lihat ini untuk para pelaku politisi di Indonesia, banyak banget kita melihat mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka, melakukan KKN dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah sebenarnya problematika ini itu adalah generational problem atau sebenarnya it's a culture? Ini yang tertanam sebenarnya di dalam sistem pemerintahan kita. Dan jika memang iya ini adalah sistemik, bagaimana cara kita memberantas hal-hal itu? Makasih. Wow, luar biasa. Silakan Mbak Nana dijawab. Menurutku kuncinya pada sistem sih. Karena manusia tuh bukan malaikat. Jadi kalau sistemnya tidak diatur sedemikian rupa, kita nggak mungkin berharap bahwa orang bisa akan lurus terus-terus. Kalau malaikat iya. Kalau manusia nggak diatur, kalau lu terima gratifikasi lu harus lapor. Lu ada batasan, lu nggak boleh melakukan ini. Ini yang namanya konflik kepentingan loh. Batasan-batasannya itu apakah sistem hukum atau sistem etika atau kemudian yang diinstil di kita, agama, akhlak gitu ya. Itu kemudian ada pembatasan-pembatasan. Dan kuncinya memang sekarang menurutku membuat sistem yang bisa memastikan manusia itu nggak jadi setan. Karena kita nggak mungkin berharap manusia jadi malaikat juga. Mahasiswa sekarang harus bisa meyakinkan orang akan ide dan argumentasinya. Karenanya harus banyak diksi. Kalau semua yang muram disederhanakan dengan galau, karena pilihan-pilihan diksinya terbatas, jadinya susah. Makanya aku selalu bilang mahasiswa harus romantis, anak muda harus romantis, harus sering-sering baca puisinya Sapardi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat disampaikan api kepada kayu yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Harus romantis. Jadi anak muda sekarang. Jadi cara mereka meyakinkan orang tuh juga lebih firm gitu. Betul. Karena punya banyak alternatif kosakata dan punya banyak ide dan pergumulan pemikiran yang mereka dapatkan lewat membaca buku-buku. Oke. Itu Mbak, menurutku. Terakhir, pesan singkat untuk generasi muda kita apa Mbak? Mungkin aku mau mengeko apa yang waktu itu aku bilang ke kamu Put. If you don't ask, you don't get. If you don't ask, you don't get. Aku baca satu buku nih, Warren Beatty, aktor famous di Amerika Serikat. Dia terkenal karena kemampuannya untuk punya begitu banyak pacar-pacar yang cakep-cakep. Kemudian di satu talk show tuh dia ditanya, how do you convince all these women to date you? Terus dia bilang, I ask every woman I meet if she'll sleep with me. Terus dia bilang, terus si pewawancara nanya, how did it go? Bilang, well I get slapped a lot. But I also get laid a lot. If you don't ask, you don't get. Analoginya bukan begitu ya guys. Aku cuma mau menggambarkan. Analoginya jangan diterjemahkan letterlock. Aku cuma mau menggambarkan. Kalau kita nggak minta, kita nggak akan dapat. Betul. Dan seringkali tuh kita takut minta Put. Iya. Kita takut, karena kita takut ditolak. Jadi kita lebih baik membatasi diri sendiri. Bener. Untuk nggak minta daripada ditolak, entar malu, entar kecewa. dipikir apa-apa, entar kecewa. Padahal kalau kita membatasi diri atas penolakan, kalau kita menolak khawatir akan penolakan, kita melimitasi kesuksesan kita sendiri. Jadi takut tuh minta, takut nanya, takut untuk ngajuin ide. Padahal misalnya nih hitungan matematikanya, setengah dari ide kamu bagus, setengah dari ide bagus kamu disetujui, setengah dari ide yang disetujui dikasih budget, setengah dari ide yang dikasih budget itu berhasil dieksekusi dan kemudian happy. Itu artinya lu punya harus minimal 16 ide bagus untuk bisa mewujudkan satu ide. Dan itu sudah lebih baik dari rata-rata orang dan manusia kebanyakan.
If you don't ask, you don't get. Kalau lu kagak minta, lu kagak akan dapet apa-apa. Setuju. Apalagi buat anak-anak muda nih. Berani minta, berani maju, berani nyoba. Dan aku selalu ulang mantra itu, mumpung masih muda gak apa-apa, jangan gengsi-gengsian. Setuju. Daripada udah tua berkuasa malu-maluin. Ya kan? Mendingan sekarang masih muda, malu-maluinnya gak apa-apa asal gak ngerugiin orang lain. Mbak Nana, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa hangat buat Mbak Nana. Mbak Nana selalu senang ngobrol sama Mbak Nana. Thank you, Put. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton secara langsung. Dan terima kasih untuk teman-teman yang nonton dimanapun kalian berada dan sudah setia. Cek. Mbak Putri, coba mic-nya nyala gak Mbak Putri? Cek. Cek. Iya. Selamat 3 tahun Uti atas pencapaian NSS. Terima Sukses kasih. semuanya. Mbak Nana, hai. Yang ngasih surprise lo, Dit? Iya, karena Om Deddy gak ada. Oh, karena Om Deddy gak ada. Agak terbatas ya pilihannya ya, yang ngasih surprise ya. Iya. Padahal kita udah ketemu tadi. Iya. Ini bunganya. Karena gua kan ini terlibat di episode awal-awal NSS. Iya, jadi gua mengapresiasi. Ini timnya juga tadi bawain kue. Oh iya, gimana sih Her kabur? Langsung lari dia. Gak ada lilinnya, lilinnya. ya itu cuma pajangan kayaknya Mbak. Iya. Agak gak niat memang tim saya memberikan surprise. Iya, biasa. Iya, beneran Mbak. Biasanya ada lagu Jamrut sih kalau. Iya, Radit adalah episode ketiga. Aku episode ketiga. Bener? Gua episode yang di IG yang pertama NSS. Oh iya benar. Mbak Nana Radit yang di terima YouTube. kasih yang di YouTube. Mbak Nana iya. di YouTube episode yang pertama. Aku pokoknya nomor 1 sih, Dit. Hah? Gue pokoknya nomor 1. Oh iya, siap Mbak. Tapi viewersnya Mbak Nana lebih banyak. Iya, yang penting kita romantis aja. Oh iya betul, itu kata Mbak Nana ya. Kita foto bersama dulu, boleh? Oke, ayo. Tapi aku mau foto berdua kamu dulu sebelum ada Radit. Bener, iya. Kamu tuh, kamu tuh iya, harus sama-sama ya. Enggak. Kamu Ya, di sini nggak gak apa-apa, apa-apa. nggak Kamu apa-apa. tuh Di foto merusak dulu. momen tahu. Maksudnya closingnya tuh aku dulu berdua. Iya benar. Iya. Tapi abis ini Radit. Lu ngerjain gue ya barusan ya? Bener abis ini show lu kan Dit? Abis ini show lu ya? Abis ini show aku. Mbak Iya, Nana. aku pegangin di sini. Jadi silakan foto berdua. Anggap aja saya nggak ada di. Tolong fotoin. Iya, siap. Siap Mbak. Siap. Oke, ini dari depan ya. Ya gini ya. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 0,6. Oke. Ya, kayak tamu-tamu kafe ya, minta difotoin gini ya. Dibalik HP-nya. Gitu. Ini. Apa sih? Tangan apa? Oh, ada jarinya. Jari yang mana? Ada. Oh, ini jarinya. Gede juga jari saya ya. Kenapa harus dibalik gini sih? Biar tinggi, ini low angle nih. Low angle. Oke, ini muka gua semua. Oke. Enggak ada. Ayo Mbak. Ayo foto bertiga. Nih punya Mbak Nana. Putih di tengah. Yeah. Bagus kan? Iya, ngasal tuh. Mas ngalangin kamera, Mas. Oh, emang yang foto. Oh, dia yang foto.